perempuan dimanapun serba salah. Jadi makanya terakhir itu kan, kalaupun akhirnya memang kita tersisihkan, ya sudah toh mereka juga bakal tahu kalau kita ini yang menyeimbangkan zaman gitu. Jadi tanpa kita mengambil peran sekalipun, peran kita ada gitu. Sebenarnya peran kita ada. Sebanyak apapun perempuan mau ambil peran sebanyak apapun, tapi kalau laki-laki tidak memahami peran itu, maka ya tetap tidak akan kita bisa sama-sama merubah dunia. Kalau kamu punya sesuatu yang perlu harus kamu ungkapkan, nggak usah takut, karena kita juga sama-sama manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama di dunia ini, kayak gitu. Jadi perempuan wajib ambil peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Cerita bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, akhirnya hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial sekali. Karena ini juga salah satu tamu yang banyak diminta sama teman-teman saya. Oh ya? Iya. Beliau adalah Ning, influencer, lagi terkenal di mana-mana. Enggak kan? Berat. Sibuk sekali. Yang dari awal itu sudah jadi target undangan saya. Selamat datang, Ning. Ya, terima kasih undangannya. Geng, ini sudah on frame ya? Kok ya, kayak ya. Oke. Anu ngerti Ning? Gimana? Kayak dereng Iya, pas. mungkin karena saya kelamaan nggak di depan kamera katanya. Lama nggak kejar tayang. Oke. Saya ini tadi deg-degan sekali loh. Apalagi Rumah saya. Cerita featuring Kopi Panas. Oh iya. Ngaten ge. Nanti bisa ditit ya, tit. Mboten enggak apa-apa kok, Oke. Ning. Kita santai Oke. kok. Terima kasih. Karena Hamidat. takut beban sponsor gitu. Aman kok. Tapi nanti kalau mau lagi ya. Iya. Jangan lupa ini ada. Bisa gantian lah, tukeran nanti. Boleh. Oke. Tapi saya ini yang enggak berani. Nggih, Neng Widat, Gimana? akhirnya terima kasih sekali sudah mau mampir di Rumah Cerita yang lagi numpang. Nggak. Ya sebenarnya sih apa ya? Kalau misalnya saya sendiri diundang sih oke saja. Tapi memang ini bagian imigrasinya agak ketat. Oke. Nggak. Dinas perizinan Tapi paspornya masih ini kan, Neng, masih. Oh ini kan? masih berlaku lah. Ya, kalau itu nggak ada limitnya, unlimited. Ya. Cuma untuk visanya ya nih berarti. Ya, jadi memang masih prosedurnya terlalu ketat gitu ya. Iya. Jadi memang harus kadang-kadang dikit-dikit jalan pintas gitu. Oh, berarti saya harus terima kasih. Terima kasih ya, Gus. Boleh disapa mungkin barangkali langsung mau ke sini habis ini. Boleh nanti setelah Neng Widat gue sama gitu. Oke, tergantung wani piro nih. Saya berani terima kasih. Enggak, santai. Oke. Enggak. Neng Widat, apa kabar, Neng? Alhamdulillah. Kabar baik dohir batin ya. Alhamdulillah, insyaallah. Sibuk sekali, Neng. Enggak juga sih sebenarnya, karena lagi liburan ya. Enggaknya itu gini teman-teman. Kemarin tuh saya lihat story-nya, karena saya lihatnya dari story. Lagi di Madura, tiba-tiba sudah di Pasuruan, tiba-tiba di Banyuwangi, tiba-tiba hari ini mau ke Jogja. Ayo kapan? Ya Allah, ini Neng Widat ini nggak ada capeknya. Ya, karena memang tuntutan peran kali ya, tuntutan peran dan tuntutan ancaman barangkali ya. Karena kalau misalnya tidak saya ini apa ya bahasanya, kalau tidak dikintilin itu ya, khawatirnya nanti bisa mencari penumpang macam-macam yang lain begitu loh. Jadi memang harus mau nggak mau memang harus saya kejar gitu. Aduh, ini ada nada-nada ketidakpercayaan. Oh ya? enggak sebenarnya. Justru itu percaya sekali. Justru itu saking percayanya. Jadi untuk membackup hal-hal yang tidak diinginkan dari yang kepercayaan saya. Mengantisipasi. Jadi betul, makanya saya ikutin sebagai asisten pribadi lah. Daripada bayar yang lainnya. Iya. Neng, hari ini kita ngobrolnya yang kita mau cerita, karena ini Rumah Cerita, Neng, kita cerita aja. Oh, sebelumnya mungkin Neng, apa itu? Karena banyak yang sudah tahu Neng Widat siapa, tapi juga perlu kan Neng memperkenalkan diri. Emang udah tahu. Banyak lah tuh. Followersnya lo berapa? Saya itu nggak ada sekian persennya. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita ya, saya tuh sebenarnya orang yang suka di balik layar sebenarnya awal mulanya. Karena memang sama suami memang sejak saya menikah memang
udahlah kamu ini aja stay di rumah juga nggak kekurangan kerjaan, pondok juga kamu jadi pemain utama kayak gitu. Jadi terus ya entah kenapa, entah futuh dari mana, hidayah dari mana, tiba-tiba terus memang beliau mendirikan channel itu. Kemudian akhirnya saya pikir-pikir ini kalau yang diobrolkan sama bapak-bapak ini berbobot-bobot semua, orangnya receh-receh nggak bisa masuk gitu lah. Akhirnya makanya saya terus inisiatif, gimana? Ya wis coba aja dulu 1 kali kamu take gitu, kamu coba shoot dulu 1 kali gitu. Ternyata kok animo orang besar gitu. Jadi kalau misalnya boleh dilihat Mbak Mela, mungkin di awal-awal saya pegang IG itu apa ya hampir gak ada yang tahu saya gitu loh. Baru setelah ada channel itu gitu. Iya paling ya murni ya paling anak-anak yang saya suruh follow aja gitu, anak santri ayo follow gitu ya mungkin ya gitu ya, mungkin anak-anak gitu. Karena emang kalau pas liburan itu saya jadi polisi Instagram gitu buat anak-anak santri gitu ya. Saya cekin, ayo tiba-tiba nemu kok ini gandengan sama ini ya gitu, ayo kamu gimana ini gitu. Makanya nggak boleh di private ya, ada saya bilang Instagram tidak boleh di private. Iya itu salah satu korban saya barangkali. Nah jadi ya setelah channel itu mungkin kemudian ya alhamdulillah kok jadi syiarnya lewat sosial media lebih dipermudah gitu. Akhirnya nyaman gitu di depan layar ini. Kalau dibilang nyaman sampai sekarang pun ini masih boleh dipegang. Saya banyak sekali loh yang suka Neng Widet berada di depan layar itu untuk berbagi, karena banyak sekali. Kalau kita buka Instagramnya Neng Widet itu lengkap. Mau cari bab jomblo ada, bab rumah tangga ada, parenting ada, semuanya ada. Ya kalau misalnya itu sih kalau kita berjalan ya perjalanan hidup itu kan ya mesti tergantung temannya lah ya. Kalau misalnya teman kita nyaman ya kita jalannya juga nyaman gitu lah. Kalau jalannya kita nyaman, orang-orangnya di sekitar kita juga nyaman. Ya berarti kan berkat teman perjalanan hidup saya yang bikin nyaman, jadi orang lain juga ikut nyaman. Ya say thanks lah sama siapa itu. Apalagi sekarang rutin ada quote-quote ala Neng Widet itu. Saya suka sekali screenshot itu, beneran loh, saya screenshot lah itu. Iya bener, dikeluarkan nanti kalau ada dikeluarkan nanti kalau ada yang butuh untuk di aku butuh kan rada nyindir. Tapi itu memang ini ya, mesti saya pernah sih baca itu intermezzo aja lah ya. Saya pernah baca itu di bukunya Mbak Kalis Merias itu pernah nulis. Kalau nggak bukan Mbak Kalis, mungkin tulisannya suaminya gitu ya. Apa namanya ya, intinya di situ dilihat aja kalau misalnya suami itu semakin filsuf suami, maka biasanya semakin tidak baik istrinya gitu. Jadi saya cek, oh suami saya alhamdulillah nggak jadi filsuf banget gitu, buktinya nggak terlalu bikin quote lah di Instagram. Berarti kalau misalnya mau ditarik balik ke sayanya, berarti kok saya jadi semakin filsuf jadi gitu kan. Oh enggak. Waduh, insyaallah lah. Enggak. Jadi emang dari dulu memang suka banget nulis gitu. Cuma memang dari dulu tuh banyak orang ini yang dibukukan, yang dibikinkan tulisan. Kok yora kober gitu ya. Wis enggak tahu, insyaallah soon. Neng, hari ini loh Neng, sebenarnya itu saya pengen ngobrol sama Neng Widet itu tentang perempuan. Oke. Kenapa? Karena saya tuh pernah baca, ini saya simpen loh Neng, buktinya itu saya simpen. saya baca di postingannya Neng Widet. Perempuan darinya muncul peradaban. Tiada beda sebagai makhluk Tuhan, terkadang justru kaum kita sendiri yang menciptakan sekat dan perbedaan. Bukan perempuan saja yang harus lebih berkorban, karena baiknya keadaan kita yang inginkan. Dan baiknya kehidupan kita juga yang merasakan. Kalau toh ujungnya kita yang tersisihkan, kita tetap adalah makhluk yang dibutuhkan menyeimbangkan zaman. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang menjadi inspirasinya Neng Widet nulis seperti ini apa? Kan sekarang itu kebanyakan perempuan itu nulisnya ya, ayo perempuan itu kesetaraan gender. Ini kan perempuan tidak selalu harus merasa tersisihkan, tapi yang membuat kita tersisihkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Bahkan kadang dari teman-teman kita sekitar ya, teman-teman perempuan kita. Saya menulis itu sebenarnya itu dari bukan quote ya, dari apa yang sering kita, ini perempuan selalu serba salah gitu ya. Perempuan dimanapun serba salah. Jadi makanya terakhir itu kan, kalaupun akhirnya memang kita tersisihkan, ya sudah toh mereka juga bakal tahu kalau kita ini yang menyeimbangkan zaman gitu. Jadi tanpa kita mengambil peran sekalipun, peran kita ada gitu. Sebenarnya peran kita ada. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan saya juga nulis di situ tentang bagaimana ketika
laki-laki, kemudian meremehkan perempuan dan sebagainya. Itu kan Mbok lihat toh gitu, kamu ini lahir dari siapa? Ibumu itu ya perempuan, sekelilingmu ini ya adikmu ya perempuan, anakmu juga nanti akan mungkin terlahir perempuan. Jadi kamu tuh tidak bisa lepas dari peran perempuan gitu. Kita itu ya kalau misalnya memang kita memang akhirnya nanti ujung-ujungnya menjadi makhluk yang paling serba salah, oke lah, nggak masalah. Kita memang hidup dengan minim apresiasi kadangkala, padahal apresiasi yang bisa diberikan kepada kita itu bisa berbejibun gitu ya, bisa banyak sekali. Tapi ya itu ya sudahlah, kalau misalnya memang nggak ada apresiasi ya sudah, paham kalau kita ini memang ada, eksisnya kita ada selama ada makhluk di dunia ini gitu kan. Nggak ada makhluk lah di sini, nggak ada yang terlahir lah di sini kalau perempuan nggak mau melahirkan, kalau perempuan nggak mau belajar parenting, nggak mau, ya zaman ini nggak akan berlanjut gitu kalau misalnya kita nggak terus berlanjut gitu untuk hidup. Nah makanya ya sudahlah, terakhir dari saya mungkin ya sudah, nggak usah terus nunggu selalu dihargai, nunggu selalu diapresiasi meskipun kita butuh untuk itu. Ya makanya support perempuan, antar perempuan itu sangat dibutuhkan gitu. Nah makanya kalau misalnya memang kita tidak bisa maksudnya mengajarkan zaman untuk begitu kepada kita, ya sudah, kita membentuk zaman aja. Nanti anak-anak kita harus benar-benar kita didik untuk seperti itu, bisa menghormati kita sebagai ibu, bisa menghormati adiknya yang perempuan dan sebagainya gitu. Bagi Neng Widet menjadi perempuan itu harus bagaimana sih, Neng? Happy ya jadi perempuan. Apalagi di Indonesia kali ya. Di Indonesia itu kan patriarkinya itu kan kuat sekali. Sebenarnya ada poin plus loh di sisi lain dari patriarki yang kuat itu sebenarnya ada poin plus. Kenapa? Karena laki-laki dituntut untuk selalu maskulin. Laki-laki dituntut untuk selalu maskulin, selalu memenuhi apapun terhadap perempuan gitu. Ibaratnya kalau perempuannya mau leha-leha juga it's okay gitu. Ada poin plusnya juga di situ. Tapi kan sekarang perempuan juga ingin berkiprah. Ternyata perempuan ingin berkiprah. Maka ya sudah, berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau dulu kan mungkin kita bisa lihat ya, zaman-zaman dulu kan, ibu-ibu itu ya sudah di rumah dengan rutinitas yang yang memang sudah bisa kita lihat lah. Ya ibaratnya ngedepi anak ya, anak ini sudah tahu tete aneh gitu ya, bahasa kasarnya itu ya, wis ngerti ini sukanya gimana, nggak sukanya gimana. Jadi rutinitas yang bertiap hari sama itu kan dia sudah tahu kelemahannya di mana, ininya di mana. Berbeda dengan laki-laki yang harus menghadapi hal-hal yang berbeda di luar sana gitu loh. Jadi ibu-ibu kita itu adalah tantangan di rumah tangga, tapi kan kita sudah bisa lah caranya mencari, mempoles dan sebagainya. Nah tapi semakin kesini kan perempuan semakin ingin di up kayak gitu. Maka ya kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau seperti itu ya sudah ikutin aja. Gimana kalau misalnya memang kita pengen dihargai, ya kita belajar untuk menghargai posisi orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebagai perempuan hidup sekarang, happy aja sih, oke saja, nggak ada tuntutan yang berarti kan untuk kita, ya toh. Kita mau kerja oke, kita mau di rumah oke kan gitu. Jadi memang ya ada untung, ada plus minusnya lah. Berarti harus menjadi seorang yang bagaimana berarti? Saya selalu ya campaign di IG saya itu bagaimana kita menghargai kebahagiaan dalam hidup kita. Ya wayai bahagia yo dirasakno, wayai gak enak yo wis dirasakno, dilakoni kayak gitu. Jadi ya sudah, kalau misalnya waktunya bahagia ya wis disyukuri, ben nambah syukure. Wayai nelongso yo ojo terlalu nelongso, yo wis disyukuri ben ndang diparingi nikmat kan gitu. Jadi ya kalau saya sih gitu-gitu aja. Saya memang bisa dikatakan saya orangnya tipikalnya agak cuek gitu ya. Ya kamu gak suka sama saya, oke. Kamu suka sama saya, ya alhamdulillah gitu. Ya sudah gitu aja gitu. Jadi ya wis belajar noto urip karo sing duwe urip gitulah gitu ya. Ya wis mau noto urip sama siapa lagi kalau nggak kita tanya sama Allah, ya Allah ya wis lah, saya nggak disukai sama itu ya sudah. Saya disukai ya wis ya sudah gitu aja gitu ya. Happy aja, dibuat ngalir gitu. Tapi itu yang kebanyakan perempuan jarang bisa dilakukan bersikap cuek itu. Seringkali kan kita perempuan membandingkan diri kita dengan perempuan yang lainnya.
saya pernah ditanya tuh ya sama orang, nih jenengan ini kok kayak kok happy mawon gitu ya, happy aja nggak ada yang ini. Ya di sisi lain memang tidak mungkin lah kita ya sisi-sisi yang sedih apa gitu ya, yang termehek-mehek kayak gitu itu kita up gitu kan. Tapi memang saya sama suami, terutama saya ya sama suami itu punya apa ya, kiat-kiat gimana saling untuk mengisi satu sama lain gitu. Saat yang satu down, gimana caranya up dan sebagainya. Ada satu terapi yang sebenarnya sudah pernah saya ajarin sama teman-teman, tapi susah nih kayak gitu. Terapi ngakak, Mbak. Itu saya diajarin sama suami. Jadi suami tuh kalau udah pernah nggak sih ngerasain capek yang pegel-pegel sekali, pegel dohir batin sampai geli badan? Pernah nggak? Iya. Badan sampai geli gitu, nggak jelas gitu ya, nggak jelas, pengen melakukan sesuatu itu saking capeknya tuh sampai geli gitu badannya. Itu saya sama suami nggak ada sesuatu yang jelas, jadi tiba-tiba ngakak aja, jadi untuk memancing hormon bahagia aja, nggak ada apa-apa, jadi cuma ngakak bareng-bareng berdua, ya udah podo-podo guyune gak jelas kayak gitu. Tapi kan kalau nggak memang dalam kondisi yang bahagia tiba-tiba ngakak kan nggak bisa, dia susah. Kita memancing hormon itu. Jadi makanya kan kadang orang bilang, Neng kok Neng tipsnya senyumin aja. Iya emang disenyumin aja. Kadang-kadang kita lagi downnya, ya udah senyum aja. Ketika memang ini sudah ketarik ya, otot sini sudah ketarik, itu biasanya tuh sudah nyetupnya ke sini tuh sudah energinya positif gitu. Senyum aja gitu. Walaupun dalam kondisi, saya pernah dalam kondisi yang drop down banget karena memang apalagi perempuan ya, masa PMS atau mungkin hormon hamil dan sebagainya. Ditambah lagi ada faktor eksternal yang harus membuat saya tambah down. Saat itu saya masuk kamar dengan suami, saya nangis sejadi-jadinya. Selesai didengarkan nangis saya keluar kamar senyum. Ketemu dengan orang itu lagi senyum. Selesai gitu. Jadi ya memang senyumin aja gitu. Bisa dari senyum gitu terus kita ke bawah lagi kayak gitu. Tapi memang ada yang mengatakan, Neng apa kayak gitu menyelesaikan, yang di dalam itu apa selesai, apa nggak bertambah kayak gitu. Ya saya pernah itu mendengar. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya sama salah seorang sahabat, Sayyidah Aisyah kenapa kok jenengan ini kok awet muda, tipsnya awet muda apa gitu. Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, ketika saya mau tidur jangan sampai ada dendam sedikit pun atas orang yang melakukan apapun yang kurang baik pada saya hari ini. Jadi dimaafkan. Mau tidur itu maafkan semua, pelongkan. Mau punya ada orang membuat salah apapun, sebesar apapun, pelongkan. Maafkan, ya sudah, kon gak njaluk sepuro nang aku ya wis tak sepuro, kon njaluk sepuro nang aku ya wis tak sepuro gitu. Jadi maafkan aja semuanya. Jadi menjelang tidur dimaafkan semuanya. Jadi besoknya kita kembali senyum lagi gitu. Ya alhamdulillah ya indillah yo. Itu yang saya lakukan. Kalau misalnya memang nggak bisa memplongkan, ya diskusi dulu sama suami gitu, ngobrol-ngobrol, ya wis di sepuro gitu, ya alhamdulillah gitu. Ya saya juga pernah mendengar itu dari dulu guru saya, kalau bisa tuh sebelum tidur kamu itu refleksi diri kamu selama satu hari ini, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan, bukan berarti mengingat-ingat kebaikan yang sudah dilakukan gitu. Cuma itu adalah salah satu cara agar kita bersyukur. Saya sudah begini, terus hal buruk apa yang sudah kamu lakukan? Saya marah-marah sama anak, saya tadi tidak langsung cuci piring, itu kan hal buruk ya sebenarnya. Betul. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita sehari ini lebih banyak hal baik atau hal buruk yang bisa kita lakukan. Betul. Kita ada kemungkinan nggak kita menyakiti orang pada hari itu, kan seperti itu. Agar ketika besok kita bangun, kita sudah kembali menjadi diri kita yang baru. Kayak SPBU ya, dari gitu loh. Iya betul. Slogannya hari raya juga kan Neng ya. Iya. Kosong-kosong ya. Padahal dosolnya akeh. Apanya itu yang kosong-kosong gitu. Ya betul, memang seperti itu. Karena menjelang tidur itu kan paling bagus sekali untuk memantik energi positif kita lagi gitu, menghilangkan yang negatif. Bagus sekali, betul. Itu bagus sekali. Termasuk kalau misalnya kita refleksi seperti itu kan, nanti menjelang tidur kita lihat dulu wajahnya anak kita yang hari ini kita marahin habis-habisan, yang jadi pelampiasan kita hari ini gitu, dimarahin siapa, marahnya ke siapa kayak gitu kan. Nah itu kan juga seperti itu, melihat wajahnya suami juga merenungkan hari ini kayak gitu. Ini sudah terlanjur capek, ya udah tidur ya sudah gitu kan. Soalnya kadang saya tuh pernah loh Neng, saya tuh tidur dalam kondisi yang marah. Saya bangun itu bukan yang segar mboten, tapi saya bangun ini dalam kondisi yang marah juga. Dan ada juga kan orang
ilmu parentingnya, kalau anak sebelum tidur jangan sampai anak itu dibikin nangis atau dimarahin sebelum tidur, karena itu akan terbawa ke alam bawah sadarnya seperti itu. Ya itu sih akhirnya. Kalau bisa sebelum tidur ya kita berdamai dengan diri kita sendiri seperti itu. Ya, berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Dan juga berdamai dengan orang di sekitar kita. Ya itu memang. Jadi ya memang caranya seperti itu. Karena apalagi kan saya juga aktivitasnya dengan anak banyak ya, santri-santri juga. Hari ini saya nggak cuma marahin anak sendiri, anak orang juga saya marahin kayak gitu kan. Ya jadi mau tapi kan untuk kebaikan ya jelas jadi memang ya itu ya apa ya, healing ya mungkin ya bahasanya ya gitu. Saya tuh kalau melihat di Instagramnya Neng Widat itu senang sekali loh. Maksudnya Neng Widat punya pasangan yang sangat mensupport apapun yang dilakukan sepertinya kan ya, maksudnya saya kan yang saya lihat dari sosial media. Kemudian yang peduli terhadap keadilan gender lah katakan. Saya bukan kesetaraan ya, keadilan, adil, bukan ini. Kan yang dilihat gitu kan ya. Dan itu kan yang diirikan sama orang-orang. Bagaimana sih Neng tipsnya untuk apa ya, perempuan dan ataupun yang suaminya juga, ini tuh zamannya sudah berubah, tidak melulu budaya patriarki. Kita kan perempuan di belakang, bukan di samping. Sedangkan kan kalau saya lihat sepertinya Gus Ama kan Neng Widat di samping. Atau itu Neng Widat yang mengesampingkan. Kayaknya nyerobot-nyerobot aja gitu ya. Nyerobot-nyerobot aja posisinya gitu. Saya selalu juga bilang sih sebenarnya kita perempuan dan juga laki-laki itu sama-sama bukan wali lah ya, bukan wali yang apa namanya gini aja masa nggak tahu. Wali Neng, apa? Wali, wali murid. Kalau sudah punya anak kali ya. Iya, jadi semua hal itu ya harus dikomunikasikan lah, diutarakan. Suami juga seperti ini juga nggak yang instan langsung jadi seperti ini. Saya pun juga nggak langsung seperti ini. Sama lah seperti yang saya tuliskan tentang filsafat imam dan makmum itu ya, tentang analogi imam dan makmum kayak gitu tuh kan saya pernah menuliskan itu. Jadi bagaimana menyeimbangkan ego, menyeimbangkan ketika dia lagi naik kita harus turun, ketika kita turun dia bagaimana cara menyeimbangkan kayak gitu ritmenya kita harus sama. Jadi sebenarnya Gus jadi seperti kayak gini itu juga nggak ucuk-ucuk gitu. Saya juga menjadi seperti ini juga nggak ucuk-ucuk. Saya ada tips mungkin ya kalau dari saya itu misalnya contoh ketika misalnya saya itu kan mulai dari menikah sampai hari ini itu pulang ke rumah ke Madura itu nggak pernah lebih dari 1 hari. Nggak pernah lebih dari 1 hari, hanya 1 hari. Apalagi kayak kemarin saya cuma 1 jam mudik. Jadi memang terus jadi saya waktu itu cara memantiknya sebenarnya kan laki-laki itu kan susah ya kalau misalnya diajak itu disuruh lakukan A, lakukan B. Sifat superiornya dia kan nggak bisa ego gitu loh. Nah, egosentrisnya gitu, jadi nggak bisa kalau misalnya harus langsung seperti itu kan. Jadi di suatu waktu ketika kita lagi makan-makan gitu menjelang rutinitas kita mau mudik gitu, saya mudik. Saya ngobrol-ngobrol sama anak saya sebenarnya. Di sebelahnya ada bapaknya, ada babanya. Saya ajak ngobrol dia, kakak nanti kalau misalnya nanti pas waktu sudah besar, kakak rumahnya itu di sini nak. Kakak mau nanti kemana aja, kuliah atau kemanapun, pulang ke sini. Kakak seneng nggak di sini? Ya seneng mah. Kakak kalau misalnya habis dari kemana-mana terus di sini, kakak seneng lama atau seneng sebentar? Ya seneng lama. Kan kakak di sini mainannya kakak di sini. Kakak dulu kecilnya juga di sini. Mama juga rumahnya ada di Madura nak. Kalau mama pulang, mama juga seneng lihat ada rumah teman mama, tempat mainnya mama gitu. Kalau misalnya mama pulang, boleh ya agak lama ya, kakak suka. Nggak suka kok ke rumahnya mama agak lama. Di sebelahnya ada babanya. Jadi kan dia paham gitu loh, dia paham. Lah ini caranya menggiring gitu loh. Jadi ya sudah nggak harus yang menuntut kayak gimana gitu loh. Harus begini, harus begitu kayak gitu. Atau mungkin bagaimana misalnya ketika kita ingin sesuatu, ya tidak harus yang harus diungkapkan terang-terangan. Aku pengen ini, kamu harusnya begini, ya nggak gitu juga. Jadi ajak ngobrol kayak contohnya misalnya salah satu contoh pillow talk saya misalnya, kenapa ya orang itu kok mau ngambil risiko besar dalam hidup gitu. Ya karena dia punya tujuan dan rencana yang besar gitu. Lah emangnya tujuan besar apa di balik poligami gitu. Maksudnya kan gitu.
Ya kan apa namanya, dia mungkin punya tujuan, semua orang punya tujuan, ya nggak tahu, kita nggak tahu tujuannya apa kayak gitu. Nah sekarang coba bisa nggak ngatur gini ya. Jadi saya giring dari situ, saya giring diskusinya bagaimana ternyata risiko besarnya dari poligami dan sebagainya. Jadi bukan kok awas lo ya, jangan poligami, jangan macam-macam kayak gitu ya, enggak gitu loh. Jadi ya menggiring kayak gitu. Halus jadinya nih ya, masuknya. Smooth gitu. Diterimanya juga lebih baik daripada langsung ngomong akhirnya malah jadi sama-sama gini kan. Betul, juga tidak baik. Jadi kan di situ dia paham, oh keinginan suami istri saya seperti ini gitu. Suami juga gitu, kalau ada yang nggak ini dengan saya juga menceritakan gitu. Aku nggak suka semen kayak gini, bilang gitu. Tapi ya pola seperti itu juga harus diajarkan, nggak langsung. Dulu juga masih yang telepati gitu, nggak suka, masih yang kamu harusnya tahu lah aku nggak suka begini gitu, yang ya dulu begitu. Tapi sekarang semakin bisa tahu lah caranya gitu. Neng, kembali lagi ke tadi kita kan mau ngomonginnya tentang perempuan nih Neng. Tentang kesetaraan gender. Menurut Neng Widat itu bagaimana sih sebenarnya, benar nggak sih harus setara perempuan laki-laki? Sebenarnya kalau misalnya dibilang setara, iya. Jadi gini ya, apa namanya, kita harus saling memahami, saling punya logika masing-masing. Tapi logikanya itu harus dengan logika bagaimana mereka. Jadi gini, Rasulullah pernah matur gini, membahagiakan orang itu seperti dia ingin dibahagiakan. Jadi bukan man la yuhibbu la yuhab, gitu kan. Siapa yang tidak mencintai juga tidak akan dicintai kan gitu. Ketika misalnya kita, jadi misalnya gini, ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah ini bukan pegangan di masing-masing. Ibaratnya misalnya gini, saya pegang ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di laki-laki pegangnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang perempuan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, nggak gitu. Tapi equality itu, gender equality itu ketika semuanya bisa saling memahami kebahagiaan antara satu sama lain. Si laki pegang ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang perempuan pegang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka ini akan saling mengerem satu sama lain. Akan paham gas remnya itu bagaimana ketika ini sama-sama dua-duanya itu saling memahami equality-nya itu di sisi mana kayak gitu. Jadi bukan berarti semuanya sama-sama pegang kartu asnya masing-masing, bukan. Jadi sama-sama memberitahu, ini kartu asku, tolong kamu pelajari, ini kartu asmu, ini aku pelajari gitu. Jadi harus saling seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam teori mubadalah yang saya pelajari itu kan ada equality, ada partnership, ada reciprocal itu kan kesalingan, hubungan kesalingan. Nah jadi ya kalau dibilang setara, ya setara, tapi tetap ada hal-hal yang memang tidak bisa kita imbangi dengan laki-laki. Jadi setara yang kodrati gitulah, setara tapi tetap berpegang pada takdir gitu. Setara. Dijelaskan aja Neng, itu bagaimana? Ya itu tadi ya, jadi tetap memahami ayat-ayat, tapi ayat-ayat yang memang harus dipahami oleh si laki-laki bagi yang perempuan. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang setara itu kan bukan sama. Kalau misalnya sama ya ibaratnya misalnya saya kepengen berkarir jadi supir truk, ya laki supir truk ya saya juga supir truk gitu. Kalau yang laki ngangkat galon ya saya juga harus mau ngangkat galon kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi kan tidak seperti itu, karena tidak hanya equality yang kita pegang, tidak hanya kesetaraan, tapi kita pegang partnership. Kita ada hubungan tim di situ, ada hubungan kesalingan. Kamu nggak bisa melakukan, yuk akulah, kayak gitu. Jadi jangan yang dipegang hanya equality-nya saja, tapi partnership-nya, kemudian juga reciprocity-nya juga kamu pegang gitu, supaya ini semuanya jadi mubadalah yang bagus kayak gitu. Karena kalau misalnya dipegangnya equality saja, ya itu akhirnya nuntutnya setara terus gitu. Padahal di situ ada hubungan kesalingan, ada hubungan satu tim yang saling support kayak gitu. Nah gitu, kalau menurut saya sih seperti itu, harus kompleks memahami semuanya seperti itu. Tapi tetaplah harus membacanya pada referensi literatur yang memang benar gitu. Hati-hati ya sama literatur klasik ya. Literatur klasik kan kitab-kitab
jadul-jadul itu Iya. kan kadang agak tidak membela kita Iya. lah begitu. Ya itu. Gitu. Karena kan budaya kita juga nih ya, dan ya literaturnya seperti itu. Akhirnya kan kalau misalkan di dunia bukan rumah tangga, di dunia luar misalkan saja ada pemimpin perempuan, itu kan kurang bisa diterima seringkali. Kamu perempuan, ngapain kamu ngasih tahu saya, kan seperti itu nih. Kebanyakannya kan saat ini. Tapi enggak sih deh, kayaknya sekarang udah mulai ya nih, udah mulai Ya, udah mulai laki-laki mulai menerima kehadiran kita juga, dan yang saya acungin jempol juga di kalangan pesantren juga sangat membuka itu. Kalau dulu kan pesantren sangat menutup sekali, Bu Nyai itu ya kiprahnya di dalam, Ning itu ya di dalam gitu. Tapi sekarang Ning, saya kemarin membahasakan sama Ning Wardah ketika kita ada tamu waktu itu, ya kita membahasakan Ning yang berkiprah di dunia sosial media namanya Ningfluencer. Oh iya betul nih ya, Ningfluencer gitu. Kalau misalnya dibilang influencer itu kan ya seglobal itu, se-universal itu gitu kan. Ya ada macam-macam lah orangnya, tidak bisa kita sebut yang centang biru itu. Tapi kan dibalik itu kan ternyata banyak Ning yang mulai berkiprah juga di dunia sosial media dengan segmennya masing-masing gitu, ya kan. Segmen-segmennya beda-beda. Nah, itu. Jadi saya kira perlulah kita kempenkan tuh Ningfluencer itu. Dan memang perlu loh Ning itu perlu untuk muncul agar tidak kalah dengan yang sana gitu kan. Betul. Karena teman-teman saya kuliah dulu banyak sekali yang malah sebenarnya dia dari pesantren, bahkan pesantren yang NU-nya banget, terus tiba-tiba keluar jadi mahasiswa, yang diidolakan adalah orang-orang itu. Akhirnya jadi berubah, jadi tidak mau ini, jadi mohon maaf, jadi ke Bunyainya juga, Bunyai nggak bener kok aturannya. Termasuk waktu itu lo Bunyai tapi kenapa nggak pakai kaos kaki? Kenapa kak itu? Katanya ilmunya sudah tinggi. Jadi gitu. malah berani. Padahal dia juga alumninya situ gitu loh. Kan itu kan sesuatu yang ironi gitu kan Neng. Jadi memang perlu untuk Neng dari pesantren-pesantren kita untuk muncul. Kayak kacang lupa kulitnya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Ya memang saya makanya seneng sekali melihat para Ning itu kok sudah mulai up kayak gitu di sosial media dengan caranya beliau masing-masing. Itu karena memang cara masuknya ke dalam pintunya para santri-santri kita itu kan macam-macam. Santri kita ada yang suka fashion, santri kita ada yang suka make up, santri kita ada yang suka mungkin ada yang suka cara saya, mungkin ya quote, atau mungkin ada yang santri-santri yang menjelang jomblo menuju ke ya single to couple kan kayak gitu. Jadi itu ada semua segmen-segmennya kayak gitu. Kan ada semua. Saya paling nggak bisa, kalau disuruh foto itu paling nggak bisa, saya sembunyi. Jadi memang ada segmennya masing-masing kayak gitu. Makanya ketika ada yang Neng ini kok sukanya foto-foto aja, Neng ini kok sukanya ngendorse aja. Ya nggak masalah kan, toh dari situ kamu juga akhirnya tahu Ning ini dan selalu ngelihat Ning ini ya lebih baik daripada kamu melihat yang lainnya kayak gitu. Katakan kalau misalnya bukan urusannya ideologi ya, urusan sama aurat dan sebagainya, urusan dengan tata cara berpakaian dan sebagainya. Kalau influencernya dia ke situ kan ya lebih baik ke para Ning ini kan gitu. Gitu. Jadi foto-foto pun ya gak masalah, caranya beliau begitu, happy-nya beliau begitu, ya oke aja. Dakwahnya di ranah itu. Dakwahnya di ranah. Ya katakan, oh Ning ini kok kalau pakai gamis bagus, aku kan masih pakai celana gitu. Kan gitu. Padahal setelah pakai gamis pun kok jadi begini. Oke, nggak apa-apa lah, semuanya bisa dimulai. Gitu. Mau bilang budaya itu kan memang nggak bisa kita bentuk langsung ya dalam satu kali waktu, ya kita harus menunggu. Makanya peradaban memang harus kita bentuk gitu dari mulai anak kita kayak gitu. Makanya if you educate a girl, you educate world gitu ya. Kamu you change the world gitu. Jadi kamu merubah dunia gitu. Itu benar sekali. Bagaimana kalau misalnya dari kita yang terdidik ini bisa melahirkan generasi yang terdidik, suami kita juga belajar untuk menjadi orang yang terdidik kayak gitu kan, maka akan menjadi generasi yang terdidik semuanya. Nah, bicara tentang itu memang secara psikis itu perempuan itu kan memang lahir itu sudah langsung banyak fitrah yang tidak bawaan tapi menjadi bawaan. Ya seperti itu tadi, fitrah termarginalkan, kemudian fitrah menjadi orang-orang yang nomor 2, jadi fitrah menjadi orang-orang yang selalu disalahkan seperti itu. Ya memang itu impact dari budaya kita, memang produk dari budaya kita. Tapi sebenarnya bisa kita mulai sebenarnya dari tim kecil kita,
dari ya seperti sekedar acara-acara seperti ini kita memproklamirkan kepada orang-orang bahwa tolonglah, saya kan sering juga mengkampen itu menggigit lidah kita itu jauh lebih tidak sakit dibandingkan dampak yang terjadi setelah kita menjulurkan lidah kita dan mengucapkan hal-hal yang tidak nyaman kayak gitu. Kadang kan kita, bukan aku aja kok yang salah, ini loh banyak orang lah. Kalau misalnya dari kita saja itu nggak bisa lepas kontrol dari lidah kita sendiri, terus siapa yang menyuruh lidah kita untuk berhenti gitu. Nah makanya dari kita sendiri yang harus punya rem untuk lidah kita sendiri itu. Makanya tadi kan saya bilang juga di awal di quote-nya yang tadi dibacakan sama Mbak Mela itu kan bahkan dari teman-teman kita sendiri malah yang memang seringkali tidak support, tidak apa ya itu tadi, tapi ya tidak bisa menyalahkan juga pada teman-teman kita karena dia juga bentukan dari produk sebelumnya gitu, produk di tempatnya dia yang lain, di circle-nya dia kayak gitu. Jadi karena ini sudah menjadi efek domino dari sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Maka yang paling bisa kita lakukan hari ini adalah ya kita mulai dari sesuatu yang mikro saja. Ya seperti ini, kita apa yang bisa kita lakukan meskipun ini mungkin efeknya hanya mikro saja, mungkin ya kalau podcast itu sejauh apa sih suaranya paling cuma berapa ribu kan kayak gitu. Tapi ketika berapa ribu ini dikumpulkan, ini kan berapa banyak perempuan yang tercerahkan gitu. Ya sama seperti ya yang tadi itu kan orang nggak mau disalahkan karena bukan saya saja yang salah gitu, ini lah iki mbok kumpulno, ini akan jadi suara yang besar, menjadi pengaruh yang besar ke kisi ibu. Maka kita juga ketika suara baik ini tapi kecil-kecil ini dikumpulkan jadi satu, akan menjadi efek yang baik juga pada ibu yang di luar sana gitu. Jadi karena memang kita itu ya dari kodrat kita yang tidak bisa diberikan kepada laki-laki ya, menstruasi, hamil, menyusui, nifas, ini kan semuanya sakit tuh. Semuanya sakit, sudah sakit di fisik, ini juga memunculkan hormon yang tidak nyaman, sakit di batin juga, ditambahi sama hal-hal yang menderitakan yang lainnya, akan double, triple, bahkan lebih dari itu gitu loh. Nah ini kan makanya tidak paham gitu orang-orang di luar sana. Saya itu pernah gitu ya, jadi ketika saya waktu itu masih pada fase saya menyusui yang pada fase gigi bergerigi itu, tahu kan ya, gigi bergerigi itu sudah melihat bayi itu barang seperti T-Rex begitu gitu. Itu kan, itu ketika pada fase seperti itu saya nangis, suami masuk, apa sih sama ini kok nangis, bombay gitu. Jenengan nggak ngerti yang keluar rasakan. Tapi setelah saya pikir-pikir, iya emang dia nggak ngerti apa yang saya rasakan, dia juga nggak ngerti bagaimana hormonnya, bagaimana sakitnya, dia nggak ngerti. Ya memang pantas aja dia komentar seperti itu gitu. Jadi ya saya kira ya apa ya namanya, orang-orang yang sudah jadi di masa lalu ya sudah, ya biarkan dia dengan budaya yang dia yakini. Sekarang kita tinggal membentuk budaya kita setelah ini gitu aja. Piye meneh? Iya kan? Ya udah, itu mungkin kata-kata yang paling benar, piye meneh gitu ya. Ya sudah, tinggal kita meneruskan aja, dijalani saja gitu. Ya bagi para ibu-ibu yang mungkin sedang ya, karena kan kadang-kadang kan gitu, ini kok jadi hormonnya nggak beraturan, kamu kurang istighfar, kurang ini, kurang wirid, kurang dzikir. Bedakanlah ya antara spiritual dengan emosional ya. Spiritual dengan emosional itu ada slot-slotnya sendiri. Ketika yang emosional mungkin kurang baik, tergerogoti, yang spiritual masih bagus, ya ojo mbok salah satunya, ini tempatnya beda gitu loh. Tempatnya ini beda. Jadi jangan ya, kalau nggak tahu tentang hidupnya orang ya nggak usah ikut-ikut lah sama hidupnya orang. Hidup kita juga cukup ruwet gitu toh. Saya tuh pernah dengar gini nih, ada saya punya kenalan yang dia tuh baby blues, baby blues sampai dia tuh nggak mau ke anaknya. Baby blues sampai belum. Komennya orang-orang adalah anjane wong tuane kurang didik agamane. Makanya dia bisa seperti itu. Padahal kan itu tadi tidak ada, ya mungkin ada tapi tidak bisa diinikan terus antara spiritual dengan ini ya kan, dengan memang Gus Mus tuh pernah matur, saleh ritual dan saleh sosial itu tidak bisa dipisahkan. Orang kalau misalnya saleh secara ritual itu mesti saleh secara sosial. Seperti itu. Tapi berhubung sosial kita tidak berpihak sama kita, maka terkadang pun spiritual itu seakan-akan tidak berpengaruh banyak sama sisi emosional kita. Ibaratin apa nggih? Saking gini ya, karena ada ibaratnya ada dua gelas, disuruh sama-sama penuh. Tapi yang satu ini kosong banget, yang satu tuh luber. Nah, kayak gitu kan. Oke lah, spiritualnya itu luber banget. Nah, kepengen masuk ke sini, ini tuh masih kosong banget. Jadi untuk memasukin ini ya masih pelan kan gitu.
Jadi apa ya, jangan ya, kalau misalnya kamu mau menjadi bagian dari kesalehan saya, ya yang paling bisa kamu lakukan ya jadilah saleh secara sosial dengan saya gitu, supaya saya bisa meluberkan saleh spiritual saya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya tidak bisa menjadi bagian dari solusi, ya tolong jangan jadi bagian dari masalah kan gitu. Itu. Jangan mudah menyalahkan orang. Betul. Karena kita tidak pernah berada di sepatu mereka. Betul. Kalau katanya Gus Baha itu, kunci kita bersyukur atas hidup kita itu ya jangan melihat hidup orang gitu. Nggak usah terlalu banyak lihat hidupnya orang, ya kita maka akan bersyukur gitu. Neng, tidak terasa. Ternyata ini saya sudah di ini 30 menit sudah 30 menit. Iya. Padahal banyak sekali sebenarnya yang masih saya pengen obrolkan sama Neng Widat ini. Sangat tidak terasa. Sangat menarik kalau ngobrol sama Neng Widat. Dari dulu tuh ngobrol apa aja itu kayak menyenangkan gitu. Hawanya itu positif vibe gitu. Vibes-nya itu positif gitu kan. Kalau sama Neng Widat itu. Saya gini sama suami, bah, kulo niki kalau misalnya kadang dibilang orang itu ya kok yung guyu wae, katanya suami nggak ngerti tempat sampahnya ku kabeh nang aku. Tapi memang butuh tempat sampah yang tepat kan, betul, ya. Betul. Perempuan tuh memang butuh tempat sampah yang tepat, memang benar. Iya, kalau nggak tepat ya tutup dinding. Ibaratnya kita ngelempar kertas gitu ke tempat sampah gitu ya. Kita bolak-balik ngelempar kertas, tapi yang tempat-tempat sampahnya ini nggak siap gitu, nggak ready untuk ready to use gitu. Akhirnya ya meluber di samping-sampingnya dan akan malah jadi sampahnya membludak kan gitu. Dan makanya saya ya itu tadi harus say thanks. Apalagi kalau sampahnya itu kardus diangkat bolong bawahnya. Ya itu ya. Itu bahaya. Itu bahayanya, makanya paling enak memang ceritanya sama suami sendiri. Orang yang paling dekat, orang yang paling harus bertanggung jawab sama kita dong. Iya. Mau susah seneng saya. Memang saya ketika sudah menikah sama suami itu udah bilang, memang saya enggak punya temen ya. Temen kulo mulai diakad nggih jenengan. Susah seneng kulo nggih jenengan rungokno. Kulo nangis nggih jenengan rungokno, nangise krana jenengan nggih rungokno gitu kan. Kadang aku iki sebel karo wong iki, tapi yo apa meneh critane kudu mbek wong iki kan gitu ya. Ya apa gimana ya sudah. Sebelnya sama suami, ceritanya sama suami. Ya gimana lagi ya sudah. Mau sama cerita sama orang lain kan juga gimana? Enggak nambah gitu, solusi. Betul. Betul. Neng, terakhir Neng, pesan Neng Widat untuk semua perempuan yang ada di dunia ini lah, yang menonton ini saat ini. Oke, untuk semua perempuan, untuk semua perempuan dimanapun, sebanyak apapun perempuan, ini sebenarnya nggak cuma untuk perempuan, perempuan atau laki-laki siapapun yang menonton ini, sebanyak apapun perempuan mau ambil peran sebanyak apapun, tapi kalau laki-laki tidak memahami peran itu, maka ya tetap tidak akan kita bisa sama-sama merubah dunia. Sebaliknya, sebanyak apapun laki-laki yang menjunjung tinggi feminisme kepada kita, tapi kitanya tidak mau membantu, mensupport itu, kita tidak mengapresiasi itu, maka juga tidak akan sama-sama merubah dunia. Maka kita dan laki-laki itu punya, perempuan dan laki-laki punya punya andil yang sama dalam menyeimbangkan zaman. Sebenarnya seperti itu mungkin. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang perlu harus kamu ungkapkan, nggak usah takut, karena kita juga sama-sama manusia yang punya hak dan kewajiban yang sama di dunia ini, kayak gitu. Jadi perempuan wajib ambil peran gitu. Perempuan wajib ambil peran. Iya. Harus. Terima kasih banyak Neng Widat, matur nuwun sangat sudah mau saya todong hari ini. Ya, ini todongan yang sangat bermanfaat. Terima kasih sudah bercerita di rumah cerita hari ini. Sama-sama, matur nuwun. Berbagi kisah, berbagi inspirasi juga buat teman-teman semua yang ada di rumah. Sama-sama, semoga bermanfaat. Yang saya highlight dari pembicaraan kita hari ini, bukan satu, ada dua sebenarnya. Yang satu, jadilah perempuan yang bahagia. Bahagia bagaimanapun keadaannya, jadilah perempuan yang bahagia. Ngoten gini. Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan itu harus saling menyeimbangkan. Tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, tidak ada yang di atas, dan tidak ada yang di bawah. Tapi dua-duanya harus berjalan beriringan, saling menyeimbangkan. Karena tanpa laki-laki, tanpa perempuan juga tidak bisa. Betul. Perempuan tanpa laki-laki juga tidak bisa. Betul. Jadi harus saling menyeimbangkan. Gitu. Okay. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Iya. Duh, saya bisa bikin quote kayak Widat. Oke. Nanti saya like dan saya ini aja, saya screenshot. Aduh, saya nggak pede. Ngasal kita itu, saya sih ngasal aja, kalau jenengan kan memang sudah tertata. Aduh.
Oke. Terima kasih sekali. Saya terima untuk kasih waktunya. banyak Neng Wida, terima kasih sudah Sama-sama. sudah main-main ngobrol di Rumah Cerita. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang menonton Rumah Cerita hari ini. Semoga yang kita bicarakan benar-benar bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman semua di rumah. Sampai jumpa pada Rumah Cerita selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya, dan jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang di YouTube channel Ya TV 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.